kaum muslimin dan muslimat rahimanallahu wa iyyakum. Jadi sejak Nabi SAW terus melanjutkan dan mengatakan kami lebih berhak bersyukur atas keselamatan Musa dan Bani Israel daripada kalian. Karena kami adalah beriman pada Musa dan beriman kepada seluruh Nabi. Ma'asyil kiram. Kemudian Nabi SAW di masa akhir hidupnya, karena di saat Islam sudah eksis, Islam sudah punya izzah, punya kekuatan, Nabi SAW ingin tanamkan, dan ini dalam semua syariat kita, harus tampil beda dengan agama selain kita. Harus tampil beda dengan agama selain kita. Maka Nabi SAW mengatakan, la in ishtu ila qadimin atau ila qabilin la asumannat tasu'a. Kalau tahun depan saya masih hidup, maka saya akan puasa tanggal 9 dan 10. Supaya berbeda dengan orang-orang Yahudi. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, karena memang Nabi SAW melarang kita tasyabbuh dengan orang-orang selain agama kita dalam hal yang sifatnya khusus dengan mereka atau dengan agama mereka. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum, mereka seperti mereka. Kaum muslimin dan muslimat, maka dari sisi hukum, maka disunnahkan puasa tanggal 9 dan 10 karena Nabi SAW sudah merencanakannya dan tidak pernah dinasakh. Oleh sebab itu, puasa yang paling afdal untuk Asyura adalah tanggal 9 dan 10. Seperti katakan Ibnu Qayyim, yang kedua adalah tanggal 10 dan 11. Ada kalau tidak tanggal 10 saja. Tanggal 10 saja. Di tanggal 9 kemarin dan 10 hari ini. Kalau kemarin tidak sempat puasa, berarti puasa lagi besok supaya berbeda dengan puasanya orang Yahudi. Kalau tidak sanggup puasa besok, hari ini sudah puasa, saya tidak sanggup kecuali sehari, Ustaz, itu pun dah kelam dunia rasanya. Nah, ini mah Anda tahu kan? Tidak apa-apa, satu hari pun cukup. Jelas ya? Ini sesi hukum. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, ya kalau ada masih waktu, ada satu hal yang barangkali perlu kita ketahui bersama, yang kadang-kadang iltabasa ala katsiri minan nas, artinya membuat orang terkena fitnah dan syubhat. Di mana hari ini juga di kalangan orang Syiah, atau lebih tepatnya disebut dengan Ar-Rafidah, yaitu golongan yang mengaku mencintai Ahlul Bait, yang dianggap sebagai mencintai Ahlul Bait, yaitu keturunan Nabi SAW. Cuma mereka tidak mencintai seluruh keluarga Nabi, hanya Husain dan keturunannya. Sedangkan Hasan dan keturunannya tidak mereka ini kan. Istri-istri Nabi tidak mereka anggap Ahlul Bait. Padahal ketika ditanyakan kepada Imran bin Husain, sahabat Nabi SAW, alaysa azwajuhu min ahlihi atau min ahli baitihi, bukankah istri-istrinya termasuk ahlul baiti Rasulullah? Kata beliau, ahlul baiti Rasulullah azwaju min ahli baitihi, keluarganya adalah ahlul bait. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian alu Ali ibn Abi Talib, anak keturunan Ali bin Abi Talib, tentu anaknya Fatimah, Ali kan, dan Fatimah. Kemudian wa alu Aqil,
yaitu anak keturunan Aqil, yaitu Aqil bin Abi Talib. Naam. Wa alu Abbas, dan keluarga Abbas bin Abdul Muttalib. Ini adalah alu baiti Rasulullah, istrinya alu Aqil, alu Abbas, alu Ali. Inilah alul baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Syiah yang hari ini yang rata-rata sekarang berafiliasi ke Iran itu adalah tidak menghormati seluruh alul baiti. Bahkan di antara istri Nabi mereka kafirkan semuanya. Istri-istri Nabi, berapa istri Nabi? 11. Yang hidup di saat Nabi meninggal, berapa? 9. Semuanya murtad. Menurut pandangan orang Syiah. Ini keyakinan mereka dalam kitab-kitab syekh-syekh mereka besarnya. Seperti Al-Kulaini. Al-Kulaini ini Muhammad bin Yaqub Al-Kulaini, wafat 269. Dia ini kalau di Ahlus Sunnah ada Imam Al-Bukhari. Ini Al-Kulaini bagi mereka seperti Imam Al-Bukhari. Cuman bedanya Al-Bukhari orangnya jujur, orangnya selalu benar, menerapkan apa adanya. Al-Kulaini suka ngarang. Sehingga kitabnya 100 jilid lebih, kitab hadisnya. Cuman isinya dusta. Sebab mereka mewajibkan riwayat hanya dari satu jalur Ahlul Bait. Kenapa tidak ada jalur yang lain? Kenapa? Karena sahabat kafir semuanya, gimana terima riwayatnya? Berarti hadis hanya diterima dari jalur Ahlul Bait. Itu pun dari jalur Husain saja. Husain bin Ali bin Abi Talib. Jalur lain pun tidak, jalur Hasan tidak. Jadi mereka Sahih Bukhari bagaimana kan ada gunanya? Apa sebab? Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, ada Utsman, ada sebutkan lagi, ayo cepat. Abdurrahman bin Auf, ada Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Umar, Aisyah, Ummu Salamah. Bagi mereka orang ini semuanya kafir. Nah, untuk meluluskan kampanye ini mereka membuat tuduhan untuk melindungi diri, buat tuduhan bahwa kita Ahlus Sunnah mengafirkan Ali bin Abi Talib dan keturunannya, mengafirkan mengafirkan Fatimah dan keturunannya. Itu yang diajarkan ke anak-anak mereka, bahwa Ahlus Sunnah itu mengafirkan Ahlu Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan maling teriak maling. Ikut dia pencilok, menuduh orang lain, pencilok, lempar batu sembunyi, jangan. Ada seorang syekh di Arab Saudi, dai terkenal, menceritakan ada seorang pemuda Syiah selalu menelpon dia, mencaci dan memakinya dalam WA dan teleponnya. Lalu syekh mengatakan, kalau gitu ketemulah kita dulu, dialog dulu, apa masalahnya, kamu kok begitu selalu mencaci maki setiap hari. Akhirnya dia datang, saya ngundang ke rumahnya. Anak muda tadi bawa tongkat. Tongkat tahu tongkatnya? Tungke. Tongkat nggak tahu tuh. Nah, buat tongkat. Tongkat itu selalu dibawanya, letak di sebelah kanannya, duduk. Lalu saya tanya kepadanya, memangnya ada apa dengan kamu? Dia bilang begini-begini, seterusnya. Cuman dia belum menjelaskan masalah dia ini. Kita mengafirkan orang-orang Ahlul Bait. Nah, lalu diklarifikasi semuanya oleh Syekh. Besok tidak lama datang lagi karena dia dialognya sudah. Ini dialog. Lalu dia sendiri yang buka rahasia. Syekh, tahu tidak Syekh dulu ketika kita pertama bertemu dulu, saya bawa tongkat. Yang saya pakai, saya letakkan di bawah kaki saya.
Enggak, saya lihat bukan di bawah kaki kamu, di samping kaki kamu saya meletakkan. Iya. Itu sebenarnya bukan tongkat saya, itu adalah keris saya bawa, keris Yaman itu, khanjar. Apa sebab? Sebab kami diajarkan dalam keyakinan kami, kalian ahlus sunnah ini mengafirkan ahlul baiti Rasulullah. Dan kami Syiah mencintai ahlul bait. Kalaulah Ali dan para keturunannya halal darahnya, tentu kami pengikutnya lebih halal darahnya. Maka saya bawa keris untuk, sebab saya sudah berburuk sangka, saya mengundang ke rumah untuk bunuh saya. Sama sekarang orang menuduh dakwah Syekh Muhammad bin Wahab haus-haus darah misalnya. Ini dari propaganda Syiah tadi. Propaganda Syiah yang mengatakan kita ini mengafirkan Ali dan seluruh. Padahal mereka yang mengafirkan seluruh sahabat kecuali 5 orang saja. Nah, ini jadi panjang ceritanya. Yang pendek aja lah ya. Singkat cerita. Allah musta'an. Nah, hari tanggal 10 Muharram ini terjadi pembunuhan terhadap Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dalam versi Syiah bahwa matinya Husain karena dibunuh oleh ahlu sunnah. Tapi riwayat yang valid bahwa sesungguhnya mereka lah yang mengundang Husain ke Kufah untuk dibeat jadi khalifah. Karena Muawiyah menunjuk Yazid menjadi penggantinya khalifah. Maka ahlul Kufah yang dulu menjadi anak buah Ali bin Abi Thalib, yang loyalis Ali bin Abi Thalib, mengirimi surat kepada Husain di Madinah, ayo datang ke Madinah, kita akan membeat kamu menjadi khalifah. Saking banyaknya surat sampai 18.000 lembar surat datang ke rumahnya. Coba bayangkan. 18.000 surat, banyak no? Antum sudah dapat berapa surat melalui medsos saja dulu, berapa? Ada subscriber kan banyak, 18.000. Ya Allah ya Rabbi. Akhirnya Husain pun terpengaruh. Tapi Allah menghendaki takdirnya seperti itu. Husain terpengaruh sehingga dia nak berangkat ke Kufah. Tapi sebelum berangkat, dia kirim anak pamannya Muslim bin Aqil bin Abi Thalib. Lupa lagi kalian, subhanallah. Bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib untuk memantau keadaan. Sebenarnya Muslim takut juga pergi sana, sebab di sana tuh banyak orang penipunya. Banyak, apalagi melewati daerah Khawarij. Di Kufah kan Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini ada teliti, ternyata memang mereka ingin berbaiat kepada Husain. Nah, Husain pun mendapatkan berita seperti itu, dia nak berangkat. Tetapi sahabat semuanya, termasuk saudaranya Hasan. Hasan kan mundurkan diri jadi khalifah supaya umat Islam bersatu kan. Hasan menasihati jangan berangkat, Dek. Di Kufah itu banyak penipunya katanya. Banyak pendustanya. Tapi Husain tetap berpengaruh. Datang pula Abdullah bin Umar menasihati, tidak juga mempan. Datang Abdullah bin Abbas menasihati. Kan keluarga semua nih. Datang sahabat-sahabat senior seperti Abu Sa'id Al-Khudri menasihati. Ammar bin Yasir menasihati, tidak mempan. Ammar sudah meninggal di Siffin. Yang semacam yang masih hidup waktu itu banyak menasihati, rata-rata menasihati Husain, tapi Husain tidak ya itulah subhanallah, dia berijtihad karena dia belum berbaiat kepada Yazid. Belum berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Singkat cerita di perjalanan dijanjikan oleh mereka akan menyambut Husain, ternyata tidak. Justru yang terjadi banyak pembelot dari yang semula hendak berbaiat kepadanya, berbelot kepada tentara Yazid bin Muawiyah. Bahkan yang membunuhnya adalah provokator ulung yang dulu mengajak orang Kufah untuk berbaiat Husain untuk melawan Yazid. Sekarang ikut pasukan Yazid bin Muawiyah, yaitu Shammar bin Abdul Jawshan. Dia yang membunuh Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, sekarang Syiah
bermain sandiwara, seolah-olah yang membunuh adalah ahli sunnah. Nah, apa yang mereka lakukan hari ini? Mereka melakukan ritual yang semua amalannya dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menampar muka, robek-robek baju, berteriak-teriak, meraung-raung. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Abu Musa mengatakan, "Inni bari'un mimman bari'a minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Saya berlepas diri dari orang yang Nabi berlepas diri darinya. Artinya tidak mengakui sebagai golongannya. Apa itu? Bari'an Nabi sallallahu alaihi wasallam minas saliqah wa minal haliqah wa minas syaqqah. Nabi berlepas diri dari orang yang berteriak dan meraung-raung akibat musibah yang menimpa. Dan Nabi berlepas diri dari wanita yang membotakkan kepalanya. Kalau wanita kalau sampai membotaki kepalanya kan luar biasa itu sedihnya. Kalau saya tidak peduli lagi, kan ini mahkota bagi wanita. Kalau dia botakin al-haliqah. Dan Nabi juga berlepas diri dari wanita yang merobek-robek bajunya. Sekarang apa yang dilakukan Syiah? Robek-robek baju. Bahkan merobek-robek kulit mereka, meneteskan darah. Itu semuanya diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman kita yang tidak berilmu, yang hanya ikut perasaan, mudah simpati dan tertarik. Wih, subhanallah, cintanya pada Ahlul Bait sampai rela melukai diri sendiri. Ya akhi, kalau kita yang berilmu atau yang tahu bahwa sunnah Nabi, bahwa cinta kepada Husain, bahkan cinta kepada Rasulullah, tak boleh mengalahkan cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang melukai dirinya dan orang lain. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu sebenarnya air mata buaya semua. Karena Syiah itu didirikan oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi untuk memecah Islam dari dalam. Masuk Islam dia, maka dibuatnya gerakan cinta Ahlul Bait. Orang kalau sebut cinta kepada Ahlul Bait, ya terenyuh hati semuanya. Ya terenyuh hati kita semuanya. Dan sayangnya mereka punya senjata yang sangat ampuh untuk menipu. Apa itu? Mereka kalau antum bilang, kamu kafirkan Abu Bakar? Enggak, enggak ada kan. Enggak. Kamu kafirkan Umar? Tidak. Cuman di buku yang mereka baca, buku syekhnya, itu ada. Loh, kenapa mereka menyembunyikan? Karena dalam buku seperti Al-Kulaini, juga dalam Usulul Kafi, Al-Majlisi dalam Biharul Anwar, Al-Jazairi dalam Anwar An-Nu'maniyah menyebutkan bahwasanya taqiyah itu pahalanya sangat besar. Lebih besar dari pahala umrah ke Mekah. Ya, siapa yang berbuat taqiyah dijamin masuk surga. Taqiyah itu apa artinya? Dusta. Antum menyebutkan keyakinan yang tidak, menyebutkan kepada yang tidak sepaham dengan antum keyakinan yang tidak antum yakini. Antum yakini sekarang bahwa sahabat Abu Bakar kafir, tapi di depan orang yang cinta Abu Bakar itu bilang enggak. Itu namanya taqiyah. Kalau gini bisa dipercaya? Saya ulang kembali. Yang begini bisa dipercaya? Bisa dipercaya, Pak? Lain disebut lain yang dia diyakini. Makanya mereka mudah menipu umat Islam. Ditambah lagi, khususnya di negeri kita Indonesia ini, banyak kesamaan kita dengan Syiah. Umumnya, mayoritas umat Islam hari ini banyak kesamaan dengan Syiah. Pertama, beragama ikut perasaan. Agama ikut perasaan. Siapa yang tidak ikut maulid, tidak cinta Nabi. Kan perasaan. Padahal sahabat paling cinta ke Nabi, tabi'in paling cinta ke Nabi, para imam cinta ke Nabi. Alhamdulillah mereka tidak maulid. Bisa dikatakan tidak cinta Nabi? Tidak. Yang kedua,
Ini hari yang dirayakan oleh mereka hari ini memperingati kematian orang. Apa namanya istilahnya? Memperingati kematian? Hah? Haul. Nah, orang-orang Indonesia, Islam Indonesia rata-rata suka apa tadi namanya? Haul. Haul Syekh Fulan, haul Syekh Fulan, haul Syekh Fulan. Syiah paling banyak haulnya. Jadi ada kesamaan. Sehingga ada tokoh Muslim Indonesia nasional yang mengatakan memang asalnya ini dari Syiah juga. Kemudian ada istilah lagi mereka fanatis kepada syekh. Mereka fanatis pada imam yang 12. Kalau kita banyak yang fanatis pada wali. Bahkan Dagila pun masih dianggap wali. Jadi kesamaan ini sehingga membuat Syiah sangat mudah menyusup di negeri kita. Ditambah lagi dengan apa yang disebut dengan moderasi Islam hari ini. Ya jangan menyalahkan. Berarti tidak ada yang salah pun tidak boleh disalahkan. Yang salah pun tidak boleh disalahkan. Sehingga mereka dengan mudah pun bisa melakukan kesalahan-kesalahan karena tidak boleh disalahkan. Sudah jelas dari Nabi SAW termasuk jahiliyah meraung-raung ketika meninggal, memukul-mukul badan ketika orang meninggal. Ya saya? Nabi berlepas diri mereka. Tapi itu yang dilakukan, itu yang diperbuat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hari Asyura ini dari satu sisi adalah hari gembiranya umat Islam karena diselamatkan Musa daripada ini. Dan juga kita sedih karena Husain terbunuh pada hari ini, tapi tidak seperti sedihnya Syiah yang melakukan pelanggaran. Maka kepada Allah SWT kita memohon semoga Allah SWT jauhkan kita dari syubhat dan dijadikan kita orang yang senantiasa akidahnya sehat, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat yang terhimpun dalam al-aqidah atau dalam agama yang telah diamalkan oleh as-salafu as-salih. Baik, barangkali sampai di sini kita dapat waktu, diizinkan oleh waktu. Walaupun masalah ini kalau dibahas tetap akan panjang karena banyak hal-hal kusut yang mesti diselesaikan, tetapi karena waktu yang tidak mengizinkan, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan sudah bisa menyebutkan dan memperjelas keadaan bahwa puasa Asyura adalah tanda syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun Nabi Musa yang diselamatkan, tapi Musa lebih dekat kepada kita dari orang-orang yang walaupun dekat tetapi tidak seakidah dengan kita. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Hah? Ya. Ada hadisnya. Kata itu sudah dibilang. Nabi katakan lau ishtu min qabil la asumanna tasu'a. Kalau saya masih hidup besok akan puasa tanggal 9 dan tentu saja 10. Terus 3 hari berturut-turut. Itu hadisnya juga. Kok bisa begitu? Kan tujuan Nabi SAW tadi orang Yahudi puasa sehari. Maka umat Islam puasa tidak sehari. Paham? Nah, tapi kalau teksnya puasa 9, 10, 11 enggak ada. Antum mau seperti itu? Enggak ada. Ya, itu adalah perkataan atau yang dipahami dari hadis Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam. Antum nak zahiri nampaknya. Nah, puasa 9 dan 10 aja lah, selesai. Dah sudah. Alhamdulillah, taqabbalallahu minna minkum. Iya, enggak apa-apa. Nah, kalau untuk nak puasa ini dipahami dari hadis tadi, idealnya 9 dan 10. Tapi kalau tidak sempat antum 9 dan 10, puasalah 10 dan 11. Tidak sempat juga 10 dan 11, 10 saja.
Nah, tapi bunyi hadis seperti itu tidak ada. Jelas? Ini sama nanti ada seorang ibu-ibu. Waktu itu ada beberapa orang ulama hadis sedang diskusi hadis dia tentang sanad, matan. Lalu dia tanya ibu itu, "Syekh, nanya sedikit Syekh. Saya sedang haid nih, tapi ada jenazah mau dimandikan. Boleh enggak saya memandikan?" Bingung Ustaz jawab, enggak ada hadisnya tentang itu. Wanita haid boleh mandikan jenazah, enggak ada hadisnya. Bingung dia. Lalu datang Abu Thawr datang waktu itu, seorang ulama fikih dari murid-murid Imam Abu Hanifah yang dikenal di samping hadis dia juga seorang yang faqih. Nah, lalu dia tanya Syekh itu. Pertama Imam ini kan sedang diskusi, jadi tiba-tiba tanya kan blank dia kan. Orang sedang diskusi, kadang-kadang tidak langsung hadir ilmunya kan itu Pak ya. Jelas itu. Makanya antum kalau Ustaz sedang bicara jangan tanya dulu. Nah, nanti tidak masuk dia. Setelah dia tenang baru tanyakan. Nah, ketika datang Abu Thawr kan ikut tadi diskusi. Tanya ke dia lebih tahu tuh. Ditanya, "Syekh, boleh enggak orang haid memandikan jenazah?" Kata Syekh, boleh. Ada hadisnya. Kalau hadis bunyinya orang haid boleh jenazah, enggak ada. Ya, paham? Tapi di mana dia paham? Para Syekh tadi bertanya, "Min aina laka hadza ya Abu Thawr?" Dari mana dapatnya ini? Hadis ini ini saya dapatkan dari hadis yang Syekh sampaikan ke saya, yaitu hadis Ummu Athiyyah ketika dia bertanya, hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW berkata kepada nawilinil khumrata minal masjid, tolong ambilkan alat salat saya di masjid. Al-khumrah, saya cari kain yang jadi alat salat, alat salat oleh Nabi, tolong ambilkan, saya cari kain tadi di masjid. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Inni haid, saya Rasulullah sedang haid. Kalau haid kan tidak bisa masuk masjid. Lalu apa kata Nabi SAW? Inna haidataki laysat biyadiki, haidnya kamu bukan di tangan kamu. Paham? Oleh sebab itu yang dilarang berdiam di masjid, tapi mengambilnya boleh apa enggak? Boleh, alhamdulillah. Di situ dia pahami oleh Abu Thawr, yang memandikan jenazah itu haidnya atau tangannya? Tangannya. Oleh sebab itu orang yang haid boleh memandikan jenazah. Paham? Kalau enggak saya tambah lagi contoh lain. Iya, jadi itu bedanya fikih ya dengan hanya sekedar riwayat. Nah, jadi kalau antum tanya puasa 11 12 puasa 9 10 11 bunyinya seperti itu enggak ada dalam hadis. Tapi makna itu yang dijadikan dasar ada dalam hadis. Dah paham? Kalau enggak setelah ini aja tanya nanti. Nah, wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.